Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham. Saya mahasiswa baru dari Universitas PTIQ Jakarta. Saya mengambil Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas pada mata kuliah Ulumul Quran, yaitu pada materi pengumpulan dan penerbitan ayat suci Al-Quran, yakni pada masa zaman Nabi Muhammad SAW hingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas pengumpulan ayat suci Al-Quran dan penerbitan ayat suci Al-Quran. Ya, sebagaimana kita ketahui, pengumpulan Al-Quran itu ada bertahap, yaitu pada zaman masa Nabi Muhammad SAW sampai pada zaman Utsman bin Affan. Baik, kita akan membahas dulu pada pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, penulisan wahyu secara langsung. Setiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan para sahabat yang bertugas sebagai penulis wahyu untuk mencatat ayat-ayat tersebut. Beberapa penulis yang terkenal antara lain, yang pertama Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ali bin Abi Thalib. Terus yang kedua, hafalan para sahabat. Selain ditulis, banyak sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran sebagai cara untuk menjaga keaslian dan kelestariannya. Penghafalan ini menjadi bentuk lain dari upaya pengumpulan Al-Quran. Terus yang ketiga, instruksi Nabi untuk mengatur ayat. Nabi Muhammad SAW memandu para sahabat dalam menyusun ayat-ayat di setiap surah berdasarkan petunjuk Jibril. Namun, pada masa Nabi, Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf karena wahyu masih terus turun hingga menjelang wafatnya Nabi. Baik, selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, sebelum dikumpulkan Al-Quran, ya tentunya pasti ada sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Sebab pengumpulannya yaitu setelah wafatnya Nabi SAW dan berlanjutnya peperangan Riddah. Apa itu perang Riddah? Yaitu perang melawan kaum yang murtad. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur, terutama dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf demi menjaga kelestariannya. Terus dibentuklah tim pengumpulan. Pembentukan tim pengumpulan, Abu Bakar setuju dengan usulan tersebut dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid bin Sabit bekerja bersama tim yang terdiri dari para sahabat lain dengan standar ketat dalam pengumpulan, yaitu harus ada 2 saksi, tertulis dan hafalan yang dapat mengkonfirmasi setiap ayat. Terus hasil pengumpulannya setelah selesai, hasil pengumpulan disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diteruskan kepada Umar bin Khattab dan kemudian kepada Hafsah putri Umar dan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Sebab penertiban di masa kekhalifahan Utsman, Islam menyebar ke berbagai wilayah non-Arab dan muncul variasi bacaan, dialek yang berpotensi menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Ya jelas, karena bacanya itu berbeda, jadi nanti kita berbeda-beda pendapat. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman melaporkan masalah ini kepada Utsman, yang kemudian memutuskan untuk membuat salinan mushaf standar. Pembentukan tim penyalin, Utsman bin Affan kembali menunjuk Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat lainnya untuk membuat salinan mushaf berdasarkan mushaf yang dikumpulkan pada masa Sayyidina Abu Bakar dan disimpan oleh Hafsah. Mushaf ini kemudian disebut sebagai Mushaf Utsmani, sebagaimana yang kita kenal sebagai Al-Quran Madinah.
Terus selanjutnya pengiriman salinan dan penghancuran mushaf lain. Setelah disalin, mushaf-mushaf standar tersebut dikirim ke berbagai wilayah Islam, dan Khalifah Utsman memerintahkan agar mushaf-mushaf yang lain berbeda dengan mushaf yang Utsmani dihancurkan untuk menghindari perbedaan bacaan. Baik, standarisasi mushaf Utsmani. Mushaf yang disusun pada masa Utsman disepakati oleh para sahabat dan dijadikan standar bacaan Al-Quran hingga pada saat sekarang ini. Mushaf ini berfungsi sebagai pedoman yang konsisten bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga tidak ada terjadi perbedaan terkait susunan dan bacaan Al-Quran. Dan pentingnya proses pengumpulan dan penerbitan Al-Quran. Mushaf yang disusun pada masa Utsman disepakati oleh para sahabat dan dijadikan standar bacaan Al-Quran hingga saat ini. Mushaf ini berfungsi sebagai pedoman yang konsisten bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga tidak terjadi perbedaan terkait susunan dan bacaan Al-Quran. Baik, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran daripada masa Nabi Muhammad SAW hingga pada masa Sayyidina Utsman bin Affan itu bisa kita simpulkan, yaitu proses pengumpulan dan penertiban Al-Quran mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khalifah Utsman adalah langkah penting dalam memastikan kelestarian Al-Quran. Hal ini memberikan jaminan keaslian teks Al-Quran atau tulisan yang di dalam Al-Quran yang tetap terjaga hingga saat ini, sehingga seluruh umat Islam memiliki kitab suci yang sama, baik dari segi susunan, ayat maupun bacaannya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi pengumpulan dan penerbitan ayat suci Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW hingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.